warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya pembahasan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang jelas Ramadan itu artinya membakar membakar apa? Dosa. Membakar keinginan. Oh. Membakar keinginan. Kalau nggak dibakar dia melawan dia. Kalau tapi sudah diterangkan. Jadi nafsu tidak akan KO kecuali diberhentikan sumber, diembargo, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Tapi kalau dibiarkan saja gitu, ya memang nanti bisa nafsu mutmainnah itu kan sudah apa itu sudah betul-betul terlatih diberikan oleh Allah. Tapi kesungguhan juga. Kemarin sudah diuraikan apanya ya? Ayat 1. Ya, ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kami akadnya Al-Quran malam kadar. malam kadar. Malam kadarnya pas sudah bulan puasa apa belum? Sudah bulan puasa. Iya, sudah bulan puasa. Bulan puasa ini kapan mulainya ada bulan-bulan ini? Di bulan Ramadan. Bulan puasa kan bulan Ramadan, Pak. Bukan, maksudnya Bulan Arab. bulan-bulan ini biarpun bulan Arab, biarpun bulan Masehi, yang ini kan waktu ini masa. Kan masa. Ya, Kan Pak. waktu. Kapan mulainya masa? Kapan mulainya waktu? Waktu Lain taluk berpikir lain. masa. Kapan mulainya waktu? Waktu sejak mulai di kalender. Kalau bahasa dulu. Maka akulah waktu itu. Inna minad dahri. Jadi masa itu kata Allah, akulah masa. Oh, gitu, Pak. Bukan al-insan itu. Enggak, belum masuk kado. Awak kan awak orang belakang-belakangan. Maksudnya membagi-bagi. Nah, jadi di bulan Ramadan, menentukan bulan Ramadan kan sudah lebih dahulu. Belum ada, kita sudah ada Ramadan. Nah, kapan mulainya? Nanti berakhir diskusinya, apakah qadim atau baharu. Nah, ini kesinan Pak. Nanti terakhir diskusinya sejauh manapun nanti tetap hanya diputuskan beriring gitu. Karena Allah dia tidak berawal. Jadi kalau waktu, kalaupun berawal, apakah lama baru ada? Oh tidak. Jadi itu maka nanti akhirnya hanya beda sedikit beriring. Nah gitu, itulah yang makhluk. Inilah tinggi ke Jawa.
Aku telah ada sebelum semuanya ada. Ah, Aku telah ada sebelum sesuatu belum ada. iya, sebelum sesuatu dengan adanya Allah berjarak apa enggak? Ikon yun, enggak lengah mainnya tuh. Tuh. Sebab kalau berjaraknya berarti Khaliknya Allah kan nggak mungkin berjarak dengan dirinya. Ya. Nah, ya, beko lah, beko sampai pangan apa ibu-ibu kesini. Apa Pak Pak Edi, Nathan itu ya? ah, Kenapa maaf Allah apa? Kenapa enggak minta ampun kan gitu kemarin janjinya. oh itu teringat lagi ya. Ah, ah. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibul Ribut afwan. apa? Wa'fu anni. Lah tanya ustadz lain. Wah monggo lah kata ampunnya. Kalau tanya ke siapa nak? Aisyah yang bertanya. Ah, iya. Apa yang kami kerjakan lagi Rasulullah Ya, kalau sudah 10 datang ya, melakukan 10. Bukan datang. Kalau kan malam qadar itu pada umumnya keterangan yang kuat kan cari-cari 10 akhir yang tinggal. ya. Jadi bagaimana sebaiknya. Jadi kata Rasulullah banyak meminta diajarkannya lah itu Allahumma innaka. Dan pertanyaan kenapa bukan Allahumma firli kok minta maaf kan itu. Iya. Alah, Beko tanyalah Ustadz Beko ya kalau ada ceramah tuh Beko. Tanya dia. Ah, bukan Tanya dia. bukan menguji Ustadz supaya awak berkembang pemikiran, bukan supaya ragu ndak. Ambo tunjukkan ya mungkin, ambo supaya ndak kena berang lombok pakai mungkin. Sebenarnya maka kita waktu Idul Fitri itu kan Pakfu waspahu. Kan ke situ ujungnya. Iya. Ampunilah. Ya, minta maaf. Jadi kalau sangat ada hubungannya ya kaji yang kita ini juga sebenarnya mengenai ego nafsu juga yang persoalan. Kan itu juga yang inti sebenarnya. Ya karena nafsu, karena yang tidak terkendali, maka kesalahan yang ada. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan mungkin ya, tapi tanyalah nanti Ustaz, bagaimana kondak kata Allahumma firli, misalnya yang tepatnya itu kan ampuni dosaku Tuhan kan gitu. Ya. Tapi yang jelas kalau kita minta ampun sama Allah, Allahumma firli. Allahumma Apa kira-kira kalau kata Allah kalau kita minta ampun? Menurut pengajian yang sudah lama, yang sudah banyak mendengarkan kaji. Sebanyak apapun dosa kita, misalnya kan Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Terus ada yang subhanaka bihamdik, amil tusa'an zalam tunal fakirli, kan begitu semuanya. Iya. Kalau kita minta ampun bagaimana? Apa kata Allah? Walaupun dosanya sudah sebanyak pasir di laut, Atau di pantai. sepenuh bumi dan langit. Walaupun sebanyak buih, aku akan ampuni. Kan begitu? Iya. Kenapa enggak itu diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya? Iya. Itu PR tanya nanti ke ustadz-ustadz ya. Jadi mungkin ini saya kata mungkin. Karena istrinya kan enggak satu. Dia saling cemburu. Jadi kalau rumah tangga enggak satu permaisurinya, banyak sedikit Ada gejala. Jadi itu makanya ujungnya kalau nafsu sudah terkendali, maaflah gitu.
maka Allah mengampuni dosa. Coba tanya nanti Ustaz, kenapa itu Allahumma innaka afuun? Pak Atuh kira-kira Pak Bet. Walaupun bagaimana, ya makanya yang bapak-bapak ini, walaupun ada istilahnya istri boleh 4, tanyalah masing-masing istri yang sudah di madu itu. Ambok di kampung rumah, mau tanya dulu lah gaya pakai madunya kan. Lain tidak baca kak kini lain mau antahan ke dibacakan awak lah gaya. Iya, awak lah tuh. Ya, awak lah tuh apa lah kan dibacakan. Ambo sampai mau pagarahan nenek-nenek itu. Nek, kenapa tanya? Iya, nek kan madu do ini itu do enggak. Lain enggak mendandang antahan ke di dandam-dandaman awak lagi. Kalau mudo-mudo banyak sedikitnya pasti apa? Iri-iri yang Jadi 10 yang akhir untuk membersihkan itu mungkin ini maka Rasulullah sebaiknya Aisyah engkau menyebutkan Allahumma innaka afuun. Jadi kita gitu juga. Apakah di kantor, apakah ya itu makanya begini nanti ada hubungannya. Biarlah berpotong supaya capek ya. Sebenarnya yang malaikat tanazzalul malaikatu warruh itu berapa orang malaikatnya? 4. Ini dia. Ini kan Ya. supaya dapat kesimpulan kaji capek. Ini lagi. Mikail, Kail, Israel, apa lagi? Jibril. Jibril. Komandan. Coba. Jibril. Persoalannya bukan soal komandan kok. Kalau Israfil apa itu yang dia apa ya? Meniup trompet. Baca nanti Amma Tasa'alun itu kan pokoknya Al-Qari'ah, pokoknya cerita-cerita Ijazul Zilatil Ardu. Orang kalau sudah betul-betul siap dia untuk menghadapi hari kiamat, kan berarti ini kiamat besar ya. Ya. Kalau Mikail masalah apa? Membagikan rezeki. Iya, orang kalau sudah betul-betul dia sadar sekali tentang rezeki, kan capek ambo putar kaji itu. Itu Israel, apalagi. Kematian. Orang kalau sudah betul-betul sadar dan terterima kematian dengan baik, terus Jibril apalagi? Al-Quran. Apa yang wahyu? Wahyu kan? Quran. Siapa dulu yang paling membangkang mengenai terhadap Jibril ini? Orang kafir. Awalnya lewat pelajaran awak mah. Dilawannya bermusuh, nggak suka dia sama Jibril karena Jibril datang ke Nabi Muhammad. Dia orang Yahudi. Itu. Jadi itu makanya keempat-empat ini kalau sudah duduk kita berarti sudah dapat takdir yang baik. Alun ada tafsir tersebut boleh adalah fani bukan tafsir. Jadi masalah rasaki, masalah hari kiamat, masalah awak kemati. Orang kalau sudah sungguh-sungguh akan diberi takdir yang baik. Kali itu sebenarnya. Ini biasanya dapat kalau nafsu sudah terkendali. Cobalah baca Isadoyo. Memang tidak ada lawak baca-baca tulisan-tulisan. Tetapi itulah terasa dia membuka kesimpulan patutlah yang menyangkut dengan orang. Orang kalau sudah sangat rela dia bahasa dia dicabut nyawanya kan sudah bagus hidupnya. Ya. Kalau sudah rela dia
Jibril yang menurunkan wahyu itu kan menyangkut Yahudi. Israfil nanti ke siapa? Nah, ini yang dua ini yang jadi persoalan kita ini, Mikail sama Israel. Mikail sama Israel. Ya, Ya, Bu, coba nama. lihat nanti setiap masalah ayat rezeki. Ah, kan gaduh awakku masalah rezekinya. Ya. Iya. Ya. Nah itu. Jadi kalau orang sudah sangat sadar dia, begitu juga kematiannya, alam alam ulah dapet kadar mah. Jangan bingung-bingung nalai. Nah, Senayan dari itu. Ya, Senayan dari itu mau potong kaji sampai. Beko kalau tidak sampai menerangkan. Jadi yang 4 ini sebenarnya. Jadi itu makanya cobalah di dalamnya. Mas, ini yang keempat-empatnya ini kan ini menyangkut dengan hari nanti yang luar biasa, An-Naba. Ah, ini masalah harian ini yang dipersoalkan. Masalah, ya pokoknya masalah, kalau masalah rasa kiko sampai kini ribut. Ah, sudah itu masalah kematian, bermacam cara mengobati apa segalanya. Mengenai isi Quran. Jadi yang 4 ini yang menyangkut dengan manusia. Jadi itu makanya kalau sudah yang 4 ini sudah bisa didudukkan dengan baik, ya tentu itu maka lebih baik dari 1000 Bulan. gitu. Payahnya mencari kesimpulan Pak Bet. Payah mana cari-cari kesimpulan. Amola mau kaca-kaca, apa tafsir-tafsir mau belok-belok. Jadi kalau itu pandai Ustaz Derang tuh bukan gitu doh. Ya dibaca satu ya baru nanti lihatlah. Masalah rezeki selalu berkaitan di mana dalam Quran. Itu maksud saya waktu baca Quran itu nanti kalau bertemu Allah yabsutur rizqa sebelum dan sesudah apa ayat. Ya ulang-ulang tuh. Quran kan tidak banyak apanya doh. Itunya cuma redaksinya, ungkapannya beda-beda. Isinya itu tadinya. Ya, itu makanya kemampuan membaca itu maka diulang Al-Quran membacanya, bukan sekadar baca tamat. Baca tamat itu orang pemula tuh. Pakai buku catatan lah kita ya. Nah, balik kita ke atas. Jadi itu makanya ini itu. Lailatul Qadr ini apa artinya? Malam Malam Qadar. ya, malam ketentuan. Tentuan. Ya, malam ketentuan yang mana? Yang 4 tadi. Gitu. Malam ketentuan yang 4 tadi. Cuma dek sebagian diuraikan beko karambi tundu apa segala macam-macam kerjurang. Oh, ada rasanya. Indah lakin kemari faiz itu. Ayah datang ayah tidak mengalir. Ya, ya baku aja kayak itu. Ya sama cerita-cerita kanci ya. Cobalah direnung-renungkan. Apa kalau menyangkut dengan malaikat Mikail kan rezeki itu. Ya. Nah, sekarang saya tanya dulu, masalah rezeki masih rusuh atau enggak? Kadang-kadang masih Enggak, harusnya enggak. Itu makanya. Enggak. Kalau masih rusuh-rusuh baru jauh malam kadarnya lah. Ya, ya. Jadi bersyukur dengan apa yang ada gitu ya Pak. Iya, bekerja saja itu makanya kalau yang muda-muda rajin sekolah, rajin cari ilmu, buat keterampilan, ya pakai nikmat Allah. Kalau mengenai mati, pada umumnya senang hati orang kalau sudah cerita mati apa enggak. susah. Susah, kan payahnya dapat malam qadar. Sudah itu Quran yang diwahyukan. Sudah berusaha mencari, mempelajari seluruhnya enggak. Malah ada orang mengusahakan, ada yang tafsir hermeneutik lah macam-macam, ada yang enggak cocok lagi katanya, tele-tele. Mengenai naba itu sendiri-sendiri lagi.
Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Pokoknya nyangkut. Kalau yang 4 ini sudah duduk, sudah bagus, insya Allah lah dapat malam qadar. Saya pun baru mengerti, ya kok panjang banget ceritanya malam qadar ndak tahu tujuan apa. Rupanya Quran itu lah manjale. Nah, sekarang ini lagi coba kita baca ini yang biru-biru ini. Ini yang menerangkan ini dari tafsir Nawawi. Nanti tafsir lain sudah saya lihat juga. Pak Nawawi agak apa ya, agak banyak bacaannya. Kalau yang lain payah, iya Bu. Nah, sekarang coba baca. Ini melatih baca apa ini? Melatih membaca Arab supaya banyak membaca. Jadi kalau nampak buku Arab itu nanti, karena inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, jadi kita asal nampak Arab, baca sekali. Nampak Arab baca. Adapun perbendaharaan kata atau mufradatnya itu tergantung ya asal tabah sekarang. Apalagi kalau Quran kan ada terjemahnya itu maka Ustadz suruh bacanya sesuai dengan letaknya dibuat. Kan sudah kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kan lah diputar-putar ada orang letaknya itu. Kadang-kadang karena terlalu putar yang intinya tinggal. Coba ini membaca sampai ini wahidah ini. Coba Ibu Etilu, apa maksud daripada inna anzalnahu fi lailatul qadri? Nawawi, silakan. Ayu inna anzalnal Qur'ana jumlatun wahidatun fi lailatul qadri. Ya, sampai sini aja. Wahidatan ya. Tadi baca jumlatun ya. Jumlatun wahidatun. Coba Pak Bedlai. Ayy inna anzalna Qur'ana jumlatun wahidatun ya. Coba Ibu Didi. Payahnya dapat malam qadar tuh. Iya. Inna anzalna Qur'ana jumlatan wahidatan. Ibu Sabrina. Ai inna anzalnal Qur'ana jumlatu wahidatu. Kenapa dibaca jumlatun? Karena dia Kabar dari apa nampak? inna tadi. Inna anzalna. Karena Quran. Inna anzalna. Jadi kabarnya jumlatu gitu ya. Ya. Yang pokok kalimatnya mana? Inna anzalna Quran. Nahnu. Nahnu di mana? Di inna. Nahnu. Lalu kabarnya mana? Kabarnya anzalna Qur'ana. Semuanya. Ya. Lalu kalau begitu Qur'ana jadi apa? Maf'ul bih. Kalau dibaca jumlatun masih ada hubungan dengan inna di inna di nahnu. Nahnu di inna. Iya. Ya, Pak. Mana ada hubungannya lagi? Dia kan pokok kalimatnya nahnu. Kabarnya kan mulai inna anzalna Qur'anan jumlatan wahidatan. Jumlatan lagi. Iya. Iya. Kalau jumlatan jadi apa dia? Jadi hal. Iya, menjadi hal dari Quran. Dari Quran. Ya kan maf'ul Quran itu. Jadi kalau ini kan fi'il fa'il. Ya. Nah, ini maf'ul. Jadi menerangkan keadaan maf'ul itu namanya hal. Ini kenapa dibaca wahidatan? Karena sifat dari jumlah. Jadi yang betulnya bacanya inna anzalnal Qur'ana jumlatan wahidatan. Itu yang dibuat oleh Pak Nawawi. Maksudnya inna anzalnahu
Kuinya aja digantinya dengan Quran langsung. Iya, Pak. Yang di Baru tafsirannya itu mana? ini jumlatan wahidatan. Sedangkan fi Lailatul Qadr masih dipakai. Jadi apa terjemahnya? Ai maksudnya, Darinya, ai Ya. maksudnya, sesungguhnya kami ya telah Telah menurunkan kami telah akan menurunkan Quran kami akan Quran keadaannya turunnya keadaannya jumlah yang satu. iya jumlah yang satu. Jadi sekaligus. Oh, satu buah gitu. Iya, Satu sekali kali nggak turun. berangsur-angsur. Ya. Satu kali turun. Iya. Dari Luh Mahfuz ke langit dunia. Disebutkan sini. Jadi jumlah yang satu Jumlah pada malam qadar itu millauhi. Ini apa bacanya? Millauhil Lauhul minal lauhul mahfuz. Lauhil mahfuz. ya, jangan Minal dimatikan dia kata lauhil benda. mahfuz. Ini kata benda, baca. Kata benda kan tidak ada mati deh. Ya, kan ada huruf jarnya, Pak. Coba Minal millauhil lauhil. Mahfuzi. Minal lauhil mahfuzi. millauhil mahfuzi. Itu ya. Jadi di sini sebutkan sesungguhnya kami telah menurunkan kami akan Al-Quran jumlah yang satu berarti sekali turun pada malam qadar. Pada malam qadar itu yaitu malam penentuan mengenai ajal orang, manusia, mengenai turun Jibril, mengenai yang 4 tadi lah. Sekaligus yang menyangkut dengan manusia diturunkan pada malam qadar itu dari Luh Mahfuz, artinya papan atau tempat lembaran yang terpelihara. Ya, yang terpelihara dari lembaran yang terpelihara. Jadi ada Luh, kalau lahun, kalau bahasa Arab biasa ini batu tulis, mahfuz yang dijaga, yang terpelihara. Kemana diturunkan, kemana kami turunkan, baru inilah. Ya, jadi sekaligus. Jadi kalau begitu yang berangsur-angsurnya, Yang ke Rasulullah. itu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini sebenarnya sekadar informasi. Yang sangat penting apa kok ya? Coba jawab. Apa yang sangat penting? Yang sangat penting isinya. Mempelajari mana isinya itu. Dari penjelasan isinya itu yang berkembang. Makanya pengurian malam qadar ini kalau Pak Nawawi ini dengan dijelaskannya di tafsir lain nggak ada menjelaskan malaikat yang 4 ini. Kalau dijelaskannya terbantu kita jadi yang menyangkut dengan itu. Karena dia melaksanakan nafsu terkendali, kerelaan meninggal sudah ada, kerelaan isi Quran ada, kerelaan rezeki ada, kerelaan nanti hari berbangkit yang satu-satu sudah ada. Ala aman dunia aku. Jadi cuma konotasi orang kalau malam qadar lebih baik 1000 bulan itu kan hanya karena kecemburuan sama orang Yahudi yang taat saja. Ya, kan tak taat dia siang hari berperang, malam beribadah, baru nanti ditanya, nah sekarang ada diberi kamu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulannya itu sudah tergambar ini persiapannya, kebaikannya. Jadi turunkanlah Al-Quran pedoman hidup itu sekaligus. Ya, jadi mempelajari isinya
Jadi kalau kira-kira, ini saya tanya, kalau kira-kira dibaca gitu terus, pokoknya tamat sejuz, tamat 2 juz, 3 juz, 30 juz, baca lagi, tamat sejuz. Kira-kira bagaimana kira-kira? Kalau nggak paham ya Apa? lewat aja Pak. Enggak, maksudnya taruhlah ada. Di situ kan diuraikan malaikat tentang rezeki, tentang kekuasaan Allah, tentang dahsyatnya hari pembalasan. Nah, pokoknya diuraikan semua dalam Quran itu. Nah, jadi kalau begitu sadar dia. Cuma dibanding-bandingkan orang pula, kalau dalam semalam itu kan lebih baik dari 10 bulan. Kalau umur awak masih 80 kan berarti 80 sampai kan kandas, jadi kalau begitu perhitungannya. Kandas jadi. Yang baiknya bukan begitu. Isi Quran kalau sudah diterima, didalami banyak dalam isinya, baru. Itu makanya kalau yang saya sebutkan itu, kalau nanti menyangkut ayatnya sejarah atau kisah manusia, seperti kisah-kisah umat-umat, atau mengenai soal penciptaan yang diawali dengan subhana, kan mewah. Jadi yang lain dikerjakan juga, ya jadi dokter juga, jadi pedagang juga, tapi kan bagus. Tapi nampaknya orang untuk mendapatkan ke situ payah ya. Kalau dia sudah berdagang, nggak lagi dia mau mendalami itu. Ya memang berbagi-bagilah. Nah sekarang ini apa bacanya kalau di sini? Ini sampai di sini. Ala katabti. Nah, apa kalau ala kan huruf jar. Ya, Kira-kira membaca ini bagaimana yang membaca yang ini? katabti bukan? Kalau main katabti itu film adi itu. Film adi itu kan diko modeko. Oh ya, pasti Jaisim. Nggak, bapak coba kira-kira. Kitab. Ya, Kitab. ya bisa saja dibaca ala Kitabati. kata bati, langsung aja ala katabah atau kitabah gitu panjang. Ala kitabata. Baru ini apa bacanya kalau itu? Bukan kitabati, Pak. Kalau kitabat itu pakai alif ini dia. Oh gitu. Iya. Jadi kita Iya, baca. ya katabah itu aja. Ala katabati. Katabah. Terus malah Malaikat. titatu. Malaikati. Kenapa dibaca malaikati, enggak enggak tu? Mudhaf ilaih. Gitu. Katabta. Iya, betul. Jadi katabah ini berarti dalam genggaman atau catatan malaikat. Jadi malaikat yang menjaganya itu. Katabah ini dalam kumpulan tulisan. Jadi kalau di ayat lain disebutkan fi aidin safarah, itu ada di ayat yang pendek itu di belakang. Aidin safarah, di tangan safarah itu malaikat Jibril. Jadi diberikan Allah dari Lauh Mahfuz, diturunkannya ke Jibril. Itu makanya di sini dipakai, entah ada yang tinggal ini saya kutip, tapi yang jelas ini mungkin entah ada fi-nya atau langsung samaan. Mungkin adanya fi-nya nih. Bisa ma'i. Ya,
Mungkin ada pi-nya mungkin ya. Kalau coba sebentar dulu ya, saya lihat. Kalau enggak berarti menunjukkan tempat ya. Jadi di dalam catatan apa? Catatan malaikat, dalam tulisan malaikat ya alat kata baca malaikah ya langsung enggak ada, ya betul. Ala ikati samai. Jadi ala kata bati malaikati Kata bati. Samai. sama itunya. Jadi apalagi baca ini? Allah kata bati malaikati. Samai. Alal malaikati. Terus Kata batil malaikati. enggak ini? Sama idunya. Sama Itu dia. itunya. Jadi ini jadi mudhafun ilaihnya juga ini. Jadi malaikah ini nampaknya walaupun dia tidak dimakrifahkan. Jadi atas catatan-catatan atau dalam tulisan malaikat langit dunia. Langit dunia ya. Langit dunia berarti kalau di keterangan lain itu ini disebutnya bait ila Baitul langit Izzati. dunia. Langit dunia itu di sini disebut ila baitil Baitul izzah. Izzati. min ya baitil izzati baru minha. Minha. Jadi kepada catatan malaikat langit dunia ke Baitul Izzah. Langit dunia itu setentangan dengan Baitul Izzah itu. Baitul Izzah daripadanya. Baitul Izzah ini berarti setentangan dengan Ka'bah. Baitul Di Makmur itu. atas, di atas ya. Di Iya, atas. iya, Baitul Makmur itu. iya. Baitul Makmur. Jadi diturunkan ke situ, di situ tempatnya bersama dengan malaikat. Itu maka tidak ada yang menyentuhnya dalam surat Waqiah itu la yamassahu illal mutahharun. Kan ada itu Ya, di Pak. kulit di kulit La Quran yamassuhu illa ya ya, la yamassu illal mutahharun. Di kulit Quran ini pun kadang-kadang ditulis orang, dibuat orang. Di Waqiah itu surat Waqiah. Ya. Jadi tidak disentuh kecuali mutahharun. Mutahharun itu orang yang dibersihkan. Siapa itu? Jibril. Jibril. Cuma orang kita sampai kalau beruduklah dulu baru baca Quran. Ya nggak apa-apa, nggak persoalan. Nah itu dia. Ya jadi begitu apanya sejarahnya. Tapi nanti yang saya sebutkan tadi setelah kita tahu sekilas seperti ini, baru yang isinya itu yang kita bekerja keras memahaminya, yaitu dengan memahaminya itu yang melihat tafsir pun banyak. Jadi jangan cemas nanti kalau penafsiran bermacam-macam itu yang dijaga. Maksudnya ya kan ada pertimbangan-pertimbangan. Summa, ini apa bacaannya nih? Ila baitil Coba izzati. sampai sini, coba terkas saja sampai sini bacanya. Bagaimana membacanya? Di belakangnya ada safarah. Coba bagaimana bacanya? Najmatahu safarah. Ya kan membaca ini. Coba bagaimana? Ini ada safarah menolong kita ini sebenarnya supaya bisa membaca ini. Coba Ibu Didi dulu membacanya sampai sini. Dengan ada safarah ini,
Sebenarnya bisa kita baca itu di bimbingnya kita. Coba Ibu Didi dulu. Najamatuhu. Coba Summa kalau Ibu Eti bagaimana? najamatuhu safaratan. Sudah. Ibu Eti bagaimana? Enggak dapat. Ibu Sabrina bagaimana? Ada saparah di sini. Saparah ini laki-laki perempuan ini. Seperti perempuan. Ah, kan pandunya kita tulisan ini. Ini kan tulisan beliau apa ini? Beliau Nawawi. Coba Bu Sabrina. Najmatun. Apa itu, Pak? Memang payah mau milah-milah tuh. Najam. Kira-kira kalau ini kan perempuan ya. 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 Nah, lalu ini mulai kita preteli. Ini bagaimana ini? Di mana potong-potongannya ini? Najmata. Najmatun. Najmatu. Ha. Hu. Nah, kalau dikasih membaca najmatun ini, lalu ini nanti jadi apa? Oh. Najmatun. Ayo, Tako. Apa Najmatan. bacanya? Najmata. Coba ini kira-kira mau dijadikan apa ini kalau pakai tadi di sini? Ada hubungannya di sini, coba. Sebagai mudhaf ilaih. Sifat. Enggak. Parah. Sebagai fi'il madi, Pak. Yang mana? Ada Ini alif lam. yang ini kan ini kata benda ya. Ya. Separati, ya. Perempuan ya. 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 Di sini ada potongan seperti ini. Apa kira-kira kita buat yang di sini? Sehingga ini jadi apa kira-kira nanti? Mudhafun ilaih. Mana pula mungkin mudhafun ilaih. Jadi sifat, Guru. Mana pula sifat. Sifat sama-sama pakai alif lam. Sama-sama. Iya. Kalau ini Jadi, yang tidak- biar lebih bantu. tidak Kalau ini jadi fa'il, bagaimana cara membaca ini? Ayo. Najmatuhu. Najmatahul safarat. Tu. Ibu Sabrina, coba. Ini misalnya dibuat jadi fa'il. Nah, ya, jadi Oh, fa'il ini safaratu. Yang mana Gitu. soalnya? Bukan Ya kan- safaratu kan? Ya kan dijadikan jadi fa'il dia. Bagaimana itu menyelesaikan yang ini? Oh, najam. Najmatahu. Supaya bisa tertolong, hu ini apakah masuk ke kelompok sini atau berdiri lain pula ini? Diri sendiri. Lain. Diri sendiri. Lain. Ya. Kalau mulailah makin Ya. jaleh. Ama memakan iko saja, bahasa Niko jadi fa'il lah. Najmata. Najmata. Jauh baru. Najmatu. Najamtu. Najamat. Ya Allah. Najamat. Iya, ini satu-satu ya, Pak. Najamat. Safaratu. Atau ini digandakan. Taruhlah ini tadi Ibu enggak bisa bacanya. Ini gandakan, Bas. Sudah pasti najamat. Najamat. Kenapa ini dimatikan? Karena dia sebagai Fi'il. Fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Safaratu. Itu Safaratu. dibaca tutu tadi. Najamtul safaratu. Najamat. Summa najamat hus safaratu. Mbak. Ya. Ini fa'ilnya ya. Kalau hu jadi apa ini Pak Bet? Jadi maf'ul bih. Itu. Lah jaleh maf'ul bih itu. Tadi kan diturunkan dari Lauh Mahfuz dengan di catatan malaikat di langit dunia ke langit Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Baitul Amr itu. Kemudian najamat hus saparatu. Saparatu ini Jibril nih. Sama juga ini.
Sama ini katabat. Berarti kemudian sudah dari situ mengangsur-angsur, gitu. Berangsur-angsur akannya atau membawanya akannya Quran tadi. Siapa yang mengangsur-angsurnya? Jibril. Jibril. Baru ada ke bawah. Ya, ala Jibril. Kan tuh. Sama itu. Membawanya, safar ini kan jalan. Jadi kemudian mengangsur-angsur akannya Quran tadi perjalanannya atas Jibril. Jadi Jibril membawanya berangsur-angsur. Jadi ini fa'il daripada najamat ya. Terus pakana, coba ini lagi bacanya. Ini kan taruhnya turun, ya diturunkan jauh kali ya. Ini pakana, ini apa bacanya? Jibril. Maka adalah Jibrila. Jangan terjemah, apa bacanya? Jibrila, Jibrilu, Jibrili. Jibrila. Jibrila. Kana. Iya. Ada kana. Kenapa? Karena itu yang dirubahnya kan khabar. Ya. Kabar. Kana. Sekarang Jibril ini jadi apa ini? Jadi fa'il. Jadi isim namanya, jadi isim kana. Isim kana. Jadi muftada. Karena ikan mirip fi'il tapi enggak fa'il. Jibrilu jadinya Pak. Iya, kan itu jadi pokok kalimat. Iya, Jibrilu ya Pak. Kana. Baru khabarnya ini jumlah fi'il ini. Kalau ini, kalau yang jilu kan berarti Jibril turun. Tapi dia yang menurunkan. Kalau menurunkan ditukar ini. Walaupun nggak ada tasdidnya sudah pasti pakai tasdid ini. Iya, Sebab kalau yang jilu berarti dia yang turun. Tapi kalau yunazzilu berarti menurunkan dianya Jibril akan Quran. Gitu jadinya. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman masdar dari najamat tadi. Lamo paham membaca Arab gundul kole ya. Iya, Bro. Seketik modal, Bro. Apa arti najamat tadi, Pak? Tapi berangsur-angsur. Oh, berangsur-angsur. Ya, itu makanya nujum. Kalau najmi apa artinya? Bintang kan? Iya, najmi bintang. Nampak berkelip-kelip. Ahli nujum? Enggak. Berkelip-kelip, seketik-seketik. Nampak ketik-ketik. Itu dia. Jadi rumpun dengan Jibrilu, itu. fakana Jibrilu. Yunazzilu. Nazilu ala Rasulillahi. Ala Rasulillahi nujuman. Sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Jibril menurunkan dia. Ada huanya pula sini. Menurunkan dianya Jibril. Baru kemana kembali Al-Quran. Ya, Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Al-Quran itu nujuman. Secara berangsur berangsur-angsur. Kalau tadi jumlatan wahidatan. Sudah itu najamat. Yang surang-surnya perjalanan oleh Jibril. Maka jadilah Jibril menurunkan kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Baru sini. Fi sampai sini apa bacanya? Fi salasi wa isrina sanatan. Jadi hal pula juga sanatan. Jadi maka diturunkan malaikat Jibril Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur pada 3 dan 20.
23 tahun. Ya, 23 tahun. Bihas, ini apa bacanya? Bihasbi. Bihasbil waqa bihasbil waqa wakon Fa'i. wakon waqa. wakon Hasbi Ngomong bihasbi kok Kak Ibu baca waqa'i waqa'i wakoni'a waqa. wakoni'a Kenapa A berartinya? Fa'i. hasbi Iya, wakoni oh ya waqa'i wakoni'i mudhafun ilaih. ya Jadi 23 tahun sekira-kira atau sesuai hisab kira-kira perhitungan kejadian-kejadian. Ini waqa'i. Waqa'i ini bentuk banyak dari waqi'. Tanda-tanda. Jadi dengan sekira-kira kejadian. Jadi selama 23 tahun itu menurut keadaan. Atau satu lagi di sini, selain dari waqa'i, apa bacanya? Coba. jatu wal hajjatu Pak. ilaihi. Kenapa pergi ke tu tapi ada waw? Hajati Wal hajjati Ya, ilaihi. wal hajjati ilaihi. ilaihi. Ya, kan di sekolah dipandu kok. Ya. Bihasabil waqa'i wal hajati Ilaihi. ilaihi. Hajat ya hajat, kebutuhan. Hajjati ilaihi. Dan kebutuhan kepadanya. Jadi turun Quran selama 23 tahun itu sesuai menurut keadaan. Ya. Lah. tunggu Pak tunggu sebentar Pak bisa babi 23 tahun 23 jangan tahun artinya dengan hisab. Hisab kan kira-kira. Bihasabil waqa'i wal hajati ilaih. Sama itu. Jadi bisa diulang. Bihasabil waqa'i bihasabil hajati ilaih. Kan itu arti waw atap. Iya. Ya, Pak. Baru ini sebenarnya cocoknya ini dengan bawah. Ini itu apa ini bacanya? Ini saja. Wa ma'ani qadri. wa ma'nal qadri Gitu ya. Apa? wa ma'nal qadri Wa ma'nal qadri. Sebenarnya kan maknayu kan? Maknai. Ya, wa ma'nal qadri. Maka maksud qadar itu apa? Ini dia. Ini jadi khobarnya. Jadi khobarnya pakai alif lam dia. Jadi wal ma'nal qadri adalah Taqdiru. takdiri Kenapa? Tapi khobar. takdiru Ya, at-takdiru. ma'nal qadri Takdiru. Itu dia. Takdir. Ya, wa ma'nal qadri at-takdiru. Wah, ini dia. Jauh Jadi, itunya kabarnya. Jauh. Mana Dari jauh ini? Ini kan pokok kalimat ini. Oh, yang ini maknil qadar qadri. Ulang Pak. Ya, wa ma'nal qadri, ma huwal ma'nal qadri at-takdiru. Biru. Takdir. Iya. Apa yang sudah ditakdirkan? Yang 4 tadi. Umur. Turun. Gitu. Umur, rezeki, Yang satu lagi? Yang jodoh. 2 lagi? wasumiyat Enggak, tunggu dulu. Itulah jangan pai sumiat lebal ya. Yang di belakang tadi, apa yang ditakdirkan? umur Kan rezeki rezeki. Yang oleh malaikat Israel. Ya. Kalau Oleh rezeki malaikat Israel. yang Rezeki. Mikail. Rezeki. Kalau Israfil Apa itu? cabut nyawa. Kiamat. Kiamat.
Israel baru wahyu? cabut nyawa, mati. Ya, kalau ya wahyu, Jibril. ya Jibril. Jadi Yahudi tidak suka dia, padahal Allah sudah menentukan Jibril yang ditentukan membawa wahyu. Dibencinya karena membuka kedoknya. Kalau masalah rezeki itu adalah Mikail. Mikail. Kalau masalah Israfil, kapan hari kiamat, itu nanti disuruh oleh Allah Israfil. Sudah ada takdir semuanya. Nah, kalau kita sudah betul-betul, ini kalau takdir ini bentuk apa ini? Takdir. Takdir. Bentuk itu, Israel. isim masdar. Apa fi'il madinya? Qaddara. Qadara. Kan menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Allah. Cobalah bikin fi'il madi qaddara, mudhari'nya apa? Takdir. Takdiru. Masdarnya. Takdiru. Takdiran. Takdiran. Itu ya. Jadi malam takdir itu begitu kita yakin kiamat ditentukan Allah, rezeki ditentukan Allah, Jibril ditentukan bawa wahyu, kemudian hari kiamat ditentukan oleh Allah. Aku betul-betul yakin, maka kita betul minta ampun. Lah aman tuh mau. Karena nafsu sudah enggak bergejolak. Upayanya mencari maksud apa bet? Jadi ada hubungan dengan 4 malaikat itu ya Pak? Iya, itu ada hubungan dengan nafsu bulan Ramadan. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Lah selesai, alhamdulillah. Ambuyo, apalah. Aku ke bawah lagi itu. Barek. Takdiru. Ya, at-takdir. Jadi malam qadar itu adalah kenapa tidak dituliskan malam Lailatul Takdir, Lailatul Takdir? Ya, karena itu umum ya qadri. Maka ada hubungan innallaha ala kulli syai'in Qadir. Cuma manusia agak berat hatinya. Kenapa berat hatinya? Jawab boleh. Karena nafsunya. Allah sinanse kaji terus. Nah, oleh karena itu termasuk di pada malam 10 yang akhir, apakah malam ke-21, malam 23, makanya kita sungguh-sungguh minta ampun. Karena yang jadi persoalan bukan rezeki lagi. Persoalan bukan persoalannya maut kalau datang. Jadi kalau lewat, misalnya tiba malam qadar bisa lah 1 Syawal yo, berarti tidak keluar daftar, tapi daftar selanjutnya kan lah ditentuan pula. Enggak dijelaskan. Makanya ada ayat kalau sekiranya manusia itu salah langsung dia disiksa, enggak ada yang melata di muka bumi. Tapi kuberi, undur. Sementara pengunduran itu enggak tahu. Itulah. Mari kita baca sebelum ditutup, membaca Inna Anzalna. Coba. Inna itu baru dinyanyikan. Jadi sebenarnya menyanyi itu dengan lagu itu kalau sudah dulu kalau dinyanyikan itu kalau sudah paham maksudnya. Tapi terbalik, kita terlalu cepat menyanyi dulu, biarpun belum. Iya, enggak paham. Ya, enggak paham. Mari. Inna anzalnahu. Ingat ini dulu ya, waktu baca itu rasakan dulu, begini kata Allah. Duluan dulu. Begini kata Allah. Begini kata Pokoknya Allah. ini kata Allah gitu ya Pak. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul Qadri. wa ma adraka Lailatul Qadri khairun min al-syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha min
kulli amr. Di antara min kulli amr yang sangat berhubungan dengan kita apa? Yang mengenai fi kulli amrin kan masing-masing urusan. Yang urusan sangat berhubungan yang perlu kita waspadai apa? Mati sama rezeki. Mati itu Iya. Mati rezeki jangan bohna lah kalau rezeki mati gua. mati. Nah, waktu itu, waktu turun itu apa kata malaikat yang berempat itu? Salam. Salamun. Iya. Ya. Nah, itu aja. Salam. Itu aja ya. Iya, Pak. Salam Salam. saja. Ya. Jadi dia mendoakan karena Anda ini sudah taubat, nafsu tidak sudah terkendali, sudah baik-baik, berbahagialah. Nah, salamun, salamun, salam, salam. Nah, baru ada keterangannya. Ucapan itu berlangsungnya hatta mat. Hia dipakai karena dihukum muannas. Hia matla'il fajr. Matla' itu huruf jar. Ya, sama huruf jar. Oh, Tempat Lah, terbit. kelas. Besok disambung lagi. Ya, guru. Allahumma faqihna Allahumma fiddin fakihna wa fiddin. alimnal hikmah Hikmah wa ta'wil wa alimna Lughatal lughatal Qur'an wa alimna lughatal Arab. Al-Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Aywa, na'am. Ma'assalamah. Wassalam.